Disebutkan oleh para ulama, kunci untuk mendapatkan manisnya ibadah tiada lain adalah jangan kau sepelekan kecintaanmu kepada Allah dan Rasulullah. Akan tetapi jadikan kecintaan Allah dan Rasulnya segala-galanya di dalam hatimu, melebihi dari kecintaan siapapun dirimu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah dan memohonlah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Kemudian sempurnakan dengan bersyukur, niscaya akan diberi kenikmatan luar biasa dan dengan cara yang tidak terduga-duga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki sudah diatur oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, banyak juga diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis tentang bahwasanya usia kandungan yang berada di perutnya seorang ibunda usia 4 bulan itu adalah usia di situ ditiupkan roh, dan usia ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa rezekinya yang akan ia dapat, menjadi orang kaya raya kah, atau menjadi orang melarat, berpangkatkah ataukah tidak, dia masuk neraka kah ataukah tidak, ataukah masuk surga, itu sudah jauh-jauh ditentukan oleh Allah di perut ibundanya mulai usia 4 bulan. Dari sinilah bisa kita fahami ternyata apapun yang kita lakukan di muka bumi ini memang semuanya sesuai kodok kodarnya Allah, sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketentuan-ketentuan ini tentu ya kita berharap agar supaya ketentuan-ketentuan ini menjadi ketentuan yang baik. Karena kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu mudah diciptakan, gampang, sesuai kodrat penciptaannya. Kalau dia oleh Allah diciptakanlah menjadi orang baik, ya tentu dia melakukan kebaikan mudah. Kalau dia diciptakan oleh Allah adalah orang yang tidak baik, tentu cenderung lebih melakukan kemaksiatan. Maka Allah ini akan memberikan kemudahan-kemudahan sesuai penciptaannya. Kalau dia diciptakan oleh Allah adalah orang soleh, tentu al-a'malu sholihah, amal-amal yang soleh mereka rajin. Kalau dia diciptakan oleh Allah adalah orang jelek, tentu al-a'malu sayyi'ah, amal-amal yang jelek ya dia sangat rajin pula. Dari sini bisa kita memahami ternyata Allah ini begitu lengkap di dalam memperhatikan hamba-hambanya, sehingga urusan apapun sudah ditentukan oleh Allah, urusan apapun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti di sini kita mentiadakan ikhtiar. Oh enggak, ikhtiar tetap harus ikhtiar dong. Karena baginda agung Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun menganjurkan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah proses alamiah yang dilakukan untuk menghantarkan kemudahan-kemudahan anugerah dari Allah. Dengan ikhtiar tersebut tentu ikhtiar yang tidak sampai melanggar Allah ya, sehingga dari ikhtiar tersebut ya ia akan ada kemudahan. Istilahnya ya bahasa gampangnya, kamu kalau pengen kenyang ya makan dong. Lo makan ngambil piring, nanak nasi, kan ini ikhtiar. Nah, kita sangat dianjurkan ikhtiar seperti itu. Di antaranya bab rezeki. Minta rezeki kita sama siapa? Sama Allah. Mohonlah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kalau memohon kepada Allah, iya, memohon itu syaratnya adalah angkat tangan. Angkat tangan mengadu kepada Allah, angkat tangan mengadu kepada Allah, kemudian hatinya menghadirkan rasa butuh yang sangat. Ya. Lah setelah kita angkat tangan, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian menghadirkan rasa butuh yang sangat kepada Allah, maka jangan lupa penuhi itu semuanya, ikhtiarmu itu dengan banyak-banyak engkau ibadah. Dengan banyak-banyak engkau ibadah. Sehingga disebutkan ud'uni astajib lakum. Ente minta kepadaku, niscaya akan aku kabul.
Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang lainnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya, katakanlah Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang mohon kepadaku. Yang minta rezeki akan aku kabul, yang minta kesembuhan akan aku kabul, yang minta kelapangan dari segala masalah akan aku kabul, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli itu apa? Penuhi dong kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ibadah, kewajiban seorang hamba nggak ada lagi kecuali ibadah. Lah, ibadah tadi dibanding apa? Iman yang benar dong. Iman yang benar, hatimu yang pasrah, total, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Tidak ada zat yang maha hebat, maha besar kecuali Allah. Lah, di saat sudah meyakini seperti itu, maka praktekkan dengan berbarengan ibadah. Sehingga sholatmu sholat yang khusyuk, meyakini Allah maha besar. Bacaan Al-Quranmu khusyuk, Allah maha besar. Sehingga proses kau meminta rezeki kepada Allah dengan mengadahkan tangan, kemudian kamu sambungkan dengan kamu banyak-banyak ibadah seperti ini, maka ini mempercepat untuk Allah memberikan rezeki kepada diri kita. Mempercepat untuk memberikan rezeki. Di antara termasuk tanda para kekasih Allah, Allah tidak akan membingungkan kepada para kekasihnya adalah bab urusan rezeki. Apa tugasnya para kekasih Allah? Kekasih Allah tidak punya tugas apa-apa kecuali ibadah. Kekasih Allah nggak punya tugas apa-apa kecuali ibadah. Coba lihat, mana ada kekasih Allah yang malas? Nggak ada. Ibadah terus, baca Al-Qur'annya rajin, bangun malamnya rajin. Imam Malik disebutkan, Imam Malik kalau sudah nyampe waktu Isya itu langsung sholat terus sampai waktu subuh. Dan Imam Malik termasuk adalah imam yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak diberikan anugerah kelapangan urusan rizki. Imam Malik. Artinya apa? Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, jika engkau ingin mengambil rezeki dari Allah, ambillah dengan banyak engkau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dengan engkau barengi dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan sudah dikasih saat itu rezeki, maka jangan lupa bersyukur. Orang yang diberi rezeki oleh Allah dengan kemudian dia bersyukur itu apa? Menggunakan rezekinya di jalan yang diridhai oleh Allah. Dia dapat duit 1 juta. 1.500.000 dibagikan kepada keluarganya. 500 diinfakkan kepada masjid, diinfakkan ke panti jompo, diinfakkan ke yatim piatu. Berarti dia telah menggunakan rezeki Allah 1 juta itu untuk kepentingan yang sangat-sangat diridhai oleh Allah. Maka kapan orang di saat diberi rezeki kok digunakan kepada jalan yang diridhai oleh Allah, maka dia bersyukur. Kalau sudah bersyukur seperti ini, maka Allah akan memberi rezeki kepada dia dengan jalan yang tidak diduga-duga. Bahkan akan dikasih oleh Allah lebih istimewa lagi rezekinya. Kenapa? Karena dia amanah di dalam menunaikan rezeki. Tapi kalau dia dikasih rezeki duit, dikasih rezeki kesehatan, malah kok dipakai maksiat, dipakai zina, dipakai mabuk, dipakai judi, maka jangan harap Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Jangan harap Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kenapa? Dia tidak amanah. Bahaya. Andaikan kalau ada orang tidak amanah di dalam urusan rezeki, lah kok masih dikasih rezeki terus? Hati-hati, istidraj. Bisa-bisa dengan hartanya memang Allah ingin menjerumuskan dia ke neraka. Hati-hati. Makanya hati-hati kalau ada orang nggak sholat, rezekinya kok lancar terus. Ada hati-hati kalau ada orang suka mabuk, rezekinya lancar terus, duitnya banyak. Hati-hati orang yang suka dolim, nganiaya umat, nganiaya masyarakat, nganiaya rakyat. Loh kok ternyata pangkatnya semakin tinggi, rezekinya semakin banyak, kemudian rezekinya, bisnisnya semakin lancar. Hati-hati, istidraj. Istidraj itu apa? Allah menghendaki dia semakin nyungsep, jatuh. Semakin jatuh di kerak-kerak neraka. Kemaksiatan yang ia lakukan semakin dipermudah oleh Allah. Rezekinya gak dikurangi oleh Allah. Kekuasaannya semakin melimpah ruah. Hati-hati, istidraj. Akan tapi, jika engkau ingin mendapatkan rezeki yang sesungguhnya, kan kita ingin rezeki kita ini barokah. Dimakan anak kita barokah, anak kita menjadi pinter. Dimakan kita pun menjadikan kita ini ahli ibadah. Kemudian kita gunakan di jalan-jalan yang benar, jalan Allah yang benar. Maka kalau ingin mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang luar biasa, gunakan rezeki Allah di jalan yang benar dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Urusan rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita banyak ngadu kepada beliau, minta kepada Allah, ya Allah, ngadu setiap malam, ya Allah, permudah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang banyak, yang halal. Bahkan Anda pun meminta, ya Allah, kami butuh ini, butuh itu, minta kepada Allah, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau sudah dikasih oleh Allah, bersyukurlah. Gunakan fasilitas anugerah Allah itu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Biar dikasih lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, dan lebih dengan cara yang tidak terduga-duga dan lebih barokah. Wallahu a'lam bishawab.